Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Tri Rejeki Sihombing dari program studi pendidikan biologi semester 3. Di sini saya akan membacakan hasil ringkasan saya yang berjudul Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir atau yang disebut SPPKB. Pengertian SPPKB. Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir atau SPPKB merupakan strategi pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang dianjurkan. Menurut Jubaidah, dengan memberdayakan kemampuan berpikir melalui pertanyaan, di samping siswa aktif menjawab pertanyaan, ternyata hal tersebut memicu timbulnya pertanyaan-pertanyaan baru. Sedangkan menurut Wahyana, salah satu bentuk komunikasi adalah bentuk verbal, memberi informasi, bertanya dan mendengar. Dengan satu pertanyaan guru, siswa dapat belajar berpikir dengan cara berpikir. Terdapat beberapa hal yang terkandung dalam pengertian di atas. A. SPPKB adalah model pembelajaran yang bertumpu pada pengembangan kemampuan berpikir. B. Telaah fakta. Telaah fakta-fakta sosial atau pengalaman sosial merupakan dasar pengembangan kemampuan berpikir. C. Sasaran akhir SPPKB adalah kemampuan anak untuk memecahkan masalah-masalah sosial sesuai dengan taraf perkembangan anak. B. Karakteristik SPPKB. SPPKB menekankan pada keterlibatan siswa secara penuh dalam belajar. Hal ini sesuai dengan hakikat SPPKB yang tidak mengharapkan siswa sebagai objek belajar yang hanya duduk mendengarkan penjelasan guru, kemudian mencatat yang berhubungan dengan penguasaan materi pelajaran dan mencatat untuk dihafal. Berkaitan dengan karakteristik tersebut, maka dalam proses implementasi SPPKB perlu diperhatikan hal-hal. A. Jika belajar tergantung pada bagaimana informasi diproses secara mental. B. Guru harus mempertimbangkan tingkat perkembangan kognitif siswa ketika merencanakan topik yang harus dipelajari serta metode yang harus digunakan. C. Siswa harus mengorganisasi yang mereka pelajari. D. Guru harus dapat membantu siswa belajar dengan memperlihatkan bagaimana gagasan baru berhubungan dengan pengetahuan yang telah mereka miliki. E. Siswa harus secara aktif merespons apa yang mereka pelajari. C. Tahap pelaksanaan SPPKB. A. Kegiatan awal. 1. Tahap orientasi. Pada tahap ini, guru mengondisikan siswa pada posisi siap untuk melakukan pembelajaran. Tahap orientasi dilakukan dengan pertama penjelasan tujuan yang harus dicapai, baik tujuan yang berhubungan dengan penguasaan materi pelajaran maupun tujuan yang berhubungan dengan proses pembelajaran atau kemampuan berpikir yang harus dimiliki oleh siswa. B. 2. Tahap pelacakan. Tahap pelacakan adalah tahap penjajakan atau memahami pengalaman dan kemampuan dasar siswa sesuai dengan tema atau pokok persoalan yang akan dibicarakan. B. Kegiatan inti. A. Tahap konfrontasi. Tahap konfrontasi adalah tahap penyajian persoalan yang harus dipecahkan sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengalaman siswa. E. Dasar pertimbangan pemilihan SPPKB.
Berbagai pertimbangan yang harus diperhatikan dalam memilih strategi pembelajaran yang akan dilakukan, di antaranya pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai. Di antaranya, apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berkenaan dengan aspek kognitif, efektif, atau fisikomotor. B. Bahan atau materi pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan berkaitan dengan bahan atau materi pembelajaran, di antaranya, apakah materi pembelajaran itu berupa fakta? C. Siswa. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan berkaitan dengan siswa, di antaranya, apakah strategi pembelajaran sesuai dengan tingkat kematangan siswa? F. Upaya pemecahan masalah SPPKB. A. Meningkatkan daya neokorteks. Neokorteks adalah bagian dari otak manusia yang dikenal dengan otak berpikir. Neokorteks terbagi atas dua bagian, yaitu otak kiri dan otak kanan. B. Meningkatkan kecerdasan atau multiple intelligence. Multiple intelligence atau MI dalam Promise of Mind mendefinisikan 6 jenis intelijensi atau kerangka pikir yang masing-masing berbeda, dapat ditelusuri hingga bagian terpisah dari otak manusia. G. Tahap pemecahan masalah dengan menggunakan SPPKB. A. Penyelesaian masalah dengan tahap orientasi. Dimulai dari mengidentifikasi karakteristik peserta didik dalam kelas yang beraneka ragam, membuat pendidikan menggunakan analisis. B. Penyelesaian masalah dengan tahap pelacakan. Mencoba mengingat masa lalu adalah salah satu cara meningkatkan kinerja otak manusia, karena otak manusia selalu berpikir dan terlatih berpikir untuk mengingat peristiwa yang pernah terjadi. C. Penyelesaian masalah dengan tahap konfrontasi. Pada tahap ini, pendidikan memikirkan permasalahan yang berbeda dengan materi pembelajaran yang sama. Pelaksanaannya bisa dilakukan dengan bermain. D. Penyelesaian masalah dengan tahap inquiry. Tahap ini, peserta didik akan diarahkan untuk berpikir logis dan dapat menganalisis setiap permasalahan yang diberikan oleh pendidik. E. Penyelesaian masalah dengan tahap akomodasi. Tahap ini adalah tahap yang menghubungkan fungsi masing-masing belahan neokorteks. Contoh, dalam menggunakan bahasa sendiri untuk mencatat di buku catatan. F. Penyelesaian masalah dengan tahap transfer. Pada tahap ini, pendidikan akan memberikan tugas tentang permasalahan yang ada kaitannya dengan materi yang sudah dipelajari. Keenam tahap tersebut dasarnya untuk melatih kerja neokorteks pada peserta didik. Karena jika neokorteks peserta didik terlatih untuk itu, sama saja dengan meningkatkan kemampuan berpikir. Cukup sekianlah hasil dari ringkasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.